Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kelima mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis membahas mengenai diferensial fungsi majemuk part 1 ya. Untuk materinya sudah saya upload di e-learning. Untuk hal ini adalah video penjelasan dari materi tersebut ya. Dalam bab ini kita akan membahas diferensiasi untuk fungsi-fungsi yang mengandung lebih dari satu macam variabel bebas. Ya, jadi lebih dari ada X, ada Y, minimal itu. Ya, jadi ada dua variabel. Pada dasarnya prinsip diferensiasi tidak berbeda dengan prinsip diferensiasi untuk fungsi yang bervariabel bebas tunggal. Hanya saja di sini kita akan bertemu dengan konsep diferensiasi parsial. Diferensiasi secara bagian demi bagian dan konsep diferensiasi total. Mengingat pada umumnya suatu variabel ekonomi berhubungan fungsional terhadap tidak hanya satu macam variabel lain, tetapi justru terhadap beberapa macam variabel sekaligus. Pengetahuan akan diferensiasi untuk fungsi majemuk sangat padat dimiliki. Diferensiasi parsial ya. Jadi sebuah fungsi yang mengandung variabel bebas itu ada satu macam turunan, yaitu y(f(x), turunannya adalah y aksen dy per dx. Artinya fungsi y ini diturunkan terhadap x karena hanya satu variabel bebas, yaitu x. Sedangkan jika sebuah fungsi mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya lebih dari satu macam pula dengan jumlah variabel bebasnya. Jadi jika sebuah fungsi mempunyai n macam variabel bebas, maka ia juga akan memiliki n macam turunan. Jadi y sama dengan fx, z, ini ada dua variabel bebas yaitu x dan z. Maka terdapat dua macam turunan, yaitu turunan terhadap y disebut do y per do x dan turunan y terhadap turunan fungsi y terhadap y z disebut do y per do z. Artinya fungsi ini ada dua macam, yaitu turunannya terhadap x, variabel x, dan turunannya terhadap variabel z. Kemudian misalkan di sini y sama dengan fx, z. Jadi ada dua variabel bebas yaitu x dan z. Maka jika diturunkan ada dua penurunan yaitu do y per do x dan do y per do z. Kemudian kalau ada tiga macam variabel bebas, di sini fungsinya adalah p, maka turunannya juga ada tiga, yaitu do p per do q, artinya diturunkan terhadap q, do p per do r, artinya diturunkan terhadap r, fungsi ini, dan do p per do s, artinya diturunkan terhadap s. Untuk lebih memahami, langsung ke contoh saja ya. Oh, ini belum ada contohnya. Oh, baru ada contoh di sini. Ya. Ini contoh dari variabel bebas yang lebih dari satu. Di sini ada r, x, z. Kemudian yang nomor 2 itu ada z, x, xz. Kemudian untuk mencari turunannya ini bagaimana? Ini contohnya ini aja ya, contohnya ini aja saja langsung. Jadi di sini ada variabel x, z. Ya, jadi ada dua variabel yaitu x dan z. Berarti ada dua turunan. Ini itu z ya, bukan x. Jadi ini turunan terhadap x dan nomor 2 turunan terhadap z. Ketika kita turunkan terhadap x, variabel yang mengandung z saja itu dianggap tidak ada ya. Dianggap tidak ada, sehingga ini 5z kuadrat tidak perlu dicari, 8z tidak perlu dicari, 7 juga tidak perlu dicari. Hanya yang mengandung x saja. Jadi ini turunannya 3x kuadrat. Kemudian ada 4x kuadrat z.
Ini yang diperhatikan cukup 4x kuadratnya saja, Z-nya dianggap konstan. Sehingga 4x kuadrat kalau diturunkan adalah min 8x, kemudian Z-nya konstan. Kemudian 6x Z kuadrat, yang diturunkan cukup 6x saja, Z-nya dianggap konstan, sehingga turunannya adalah 6Z kuadrat. Ini untuk turunan terhadap X. Yang nomor 2, ini sebenarnya DOY per DOZ. Anda edit ya, jadi ini terjadi kesalahan, ini DOY per DOZ. Jadi maksudnya fungsi Y diturunkan terhadap Z. Yang diperhatikan cukup yang mengandung Z saja, jadi ini dan ini, min 7 tidak perlu. Sehingga ada 4 penurunan di sini. Ini turunannya adalah 10Z. Kemudian ketika Anda menurunkan Z, di mana di situ ada variabel X-nya dianggap konstan. Turunan Z adalah 1, sehingga turunannya 4X kuadrat. Kemudian ini juga begitu. Turunan Z adalah 2Z. 2 dikali 6 menjadi 12. Ya. 12XZ. Ini turunannya adalah 8. Begitu ya. Jadi untuk turunan parsial itu yang diturunkan cukup yang mengandung variabel tersebut. Kemudian apabila variabel tersebut ada variabel lain seperti ini 4x kuadrat, yang diperhatikan cukup yang akan diturunkan. Yang variabel lain dianggap konstan. Untuk nomor 1 dan 2 ini nanti fungsinya diturunkan terhadap X dan ini diturunkan terhadap Z. Tapi fungsi awalnya ini tidak ada ya. Ya, fungsi awalnya tidak ada. Jadi menggunakan contoh yang itu tadi saja ya. Untuk dalam menurunkan Y terhadap X dilambangkan do Y per do X. Kemudian ini do Y per do Z ya. Untuk menggambarkan turunan Y terhadap Z, do Y per do Z. Terjadi kekeliruan di situ. Oke, sekarang derivatif dari derivatif parsial. Seperti halnya fungsi yang terdiri dari satu variabel bebas, fungsi lebih dari satu variabel bebas pun dapat diturunkan lebih dari satu kali. Dengan kata lain, kan kemarin sudah saya bahas turunan dari turunan sebelumnya. Jadi di fungsi turunan parsial ini juga bisa turunannya lebih dari satu, turunan kedua, ketiga, begitu seterusnya. Turunan berikut dari turunan parsial tadi sudah barang tentu bisa sangat bervariasi tergantung dari bentuk parsial tersebut. Apabila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang tinggal mengandung satu macam variabel bebas saja, maka turunan berikutnya hanya ada satu macam. Akan tetapi apabila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masih mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunannya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial juga. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Sekarang turunan parsial ini bisa diturunkan lagi. Jadi ada turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik terhadap variabel X maupun variabel Z. Contoh yang nomor 1A ini artinya fungsi do Y per do X diturunkan lagi terhadap X, maka penulisannya do kuadrat Y artinya turunan kedua dari fungsi Y, do X kuadrat artinya turunan kedua dari fungsi X. Jadi fungsi Y ini diturunkan 2 kali terhadap X. Jadi ini yang diturunkan hanya yang mengandung variabel X saja, sehingga 6Z kuadrat ini tidak perlu dihitung, karena yang dilihat hanya yang mengandung variabel X saja. Ini turunannya adalah 6X, kemudian ini adalah turunannya 8, ini seharusnya 8Z ya. 8 kan X-nya diturunkan, sehingga 8Z. Ini Anda edit ya, 8Z. 6X min 8Z. Kemudian, ini kan seharusnya do Y per do Z diturunkan terhadap Z.
do Y per do X, maaf, diturunkan terhadap Z. Do Y per do X tadi yang nomor 1 ya, yang ini. Ini apabila diturunkan terhadap Z. Bisa ya, karena di sini ada variabel yang mengandung Z. Ini nanti diedit ya, min 8Z. Jadi yang diperhatikan cukup variabel ini dan ini. Ini diturunkan terhadap Z, maka min 8X. Karena Z diturunkan 1, kemudian min 6Z kuadrat diturunkan min 12Z. Ini juga X lagi. Ini Z ya seharusnya, karena di sini turunannya terhadap Z, variabel yang ini. Wah, terjadi banyak kesalahan, X seharusnya Z. Kemudian nomor 2, turunan do Y per do Z, itu yang nomor 2 tadi. Ini seharusnya do Y per do Z. Apabila diturunkan terhadap X. Jadi untuk penulisan pernya ini yang bawah, ini turunan keduanya ditaruh di belakang ya. Seperti ini tadi, do X, turunan pertamanya, turunan keduanya do Z, maka do Z-nya ditaruh di belakang. Ini kan turunan awalnya tadi do Z, diturunkan terhadap Z. Kemudian sekarang diturunkan terhadap X, maka do X-nya ditaruh di belakang. Tadi diturunkan terhadap Z itu yang ini. Sekarang diturunkan terhadap X bisa karena ada dua variabel yang masih mengandung X, yaitu min 4X kuadrat diturunkan menjadi min 8X, kemudian min 12XZ diturunkan menjadi min 12Z. Kemudian sekarang nomor 2 diturunkan terhadap Z lagi. Maka di sini penurunannya do Z kuadrat karena telah diturunkan Z sebanyak 2 kali. Tadi kan sudah diturunkan terhadap Z, sekarang diturunkan terhadap Z lagi. Maka menjadi do kuadrat Y per do Z kuadrat. Sehingga ini diturunkan terhadap Z, cukup dilihat variabel ini dan ini. 10Z diturunkan 10, kemudian min 12XZ diturunkan menjadi min 12X. Ya, ini. Nah, turunan tersebut masih bisa diturunkan lagi. Jadi bisa sampai turunan ketiga. Ini turunan ketiganya. Turunan 1A, 1B, 2A, 2B masih dapat diturunkan secara parsial lagi terhadap variabel X maupun Z, karena masih ada konstanta yang mengandung variabel X dan Z. Saya bahas 1A1. Ini kan tadi sudah turunan kedua, maka do kuadrat Y per do X kuadrat. Diturunkan lagi terhadap X, maka menjadi do pangkat 3Y, artinya turunan ketiga dari turunan X 3 kali, do X pangkat 3. Kok rotate? Sebentar ya. Saya perbaiki sih. Kok rotate sendiri? Oke, saya perbaiki dulu ya. Tadi sampai turunan ketiga. Rotate sendiri. Oke, bisa ya. Oke, sekarang turunan ketiga ya. Turunan ketiga. Tadi kan ini yang ini ya. Maka yang mengandung variabel X ini, yang ini kan Z. Sehingga turunan dari fungsi tersebut diturunkan lagi terhadap X menjadi 6. Kalau ini diturunkan terhadap Z ya, menjadi do kuadrat, do X kuadrat kali do Z, maka min 8. Karena ini yang mengandung variabel Z tadi min 8Z. Kemudian
do kuadrat Y per do X do Z. Berarti yang nomor 2 ya tadi. Do kuadrat Y do X do Z. Ini diturunkan lagi terhadap X. Maka tinggal min 8X. Ini tadi Z ya seharusnya. Jadi yang diperhatikan cukup yang mengandung variabel X-nya saja kalau diturunkan terhadap X, yang Z tidak. Begitu juga Z kalau diturunkan terhadap, begitu juga kalau penurunan terhadap Z, yang diperhatikan cukup variabel Z-nya saja. Oke, sekarang nilai ekstrim. Nilai ekstrim maksimum dan minimum. Untuk fungsi Y sama dengan Fx, Z, maka Y akan mencapai titik ekstrimnya jika turunan terhadap Y sama dengan 0 dan turunan terhadap Z sama dengan 0. Kemudian syarat di atas agar fungsinya mencapai titik ekstrim, guna mengetahui apakah titik ekstrim itu mendapat titik maksimum atau minimum, dibutuhkan syarat cukup, yaitu bila turunan kedua dari fungsi X, turunan terhadap X kurang dari 0, dan turunan terhadap Y kurang dari 0 untuk turunan kedua. Ini ekstrim maksimum. Kalau ekstrim minimum, maka turunan kedua dari fungsi X dan turunan kedua dari fungsi Z, ini Z ya, lebih dari 0 itu disebut minimum. Contoh nomor 1, di sini ada fungsi berikut ya. Maka fungsi ini diturunkan terhadap X dan Z menjadi ini. Kemudian disama dengan 0, maka X sama dengan 6 dan Z sama dengan 5. Kemudian X6 dan Z5 dimasukkan ke dalam fungsi, sehingga diperoleh 16. Setelah itu turunan keduanya, do kuadrat Y per do X kuadrat itu kurang dari 0. Jadi ini diturunkan terhadap Y, ini kan tidak ada, maka kurang dari 0. Kemudian kalau ini diturunkan terhadap Z, min 2. Ya. Ini juga kurang dari 0. Maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum, dengan Y maksimum adalah 16. 16 diperoleh dari ini. Ini karena dua syaratnya kurang dari 0, maka masuk ke titik ekstrim maksimum. Oke, yang sekarang optimasi bersyarat. Optimasi bersyarat ini saya bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, silahkan dipelajari. Nomor 2 dipelajari sendiri, coba ya. Kemudian turunannya juga silahkan dipelajari untuk 2A, 2A2, 2B1, 2B2. Jika ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan di grup. Untuk minggu ini belum ada tugas ya, karena minggu kemarin sudah saya berikan tugas. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.